Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatun Hidayah, mahasiswi profesi apoteker Universitas Muhammadiyah Malang angkatan ke-6. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target atau goals yang telah ditentukan. Secara umum, seorang pemimpin memiliki aura karismatik di dalam dirinya, memiliki visi misi yang jelas, mampu mengendalikan apa yang dipimpin, dan tentunya pandai dalam berkomunikasi. Efektivitas pemimpin bila diketahui dari pengaruh kepemimpinan tersebut di dalam anggota tim, dan bagaimana pekerjaannya berhasil diselesaikan. Kekuatan dan autoritas pemimpin bisa dilimpahkan atau juga didapatkan berdasarkan pengalaman dan kemampuan. Kemampuan paling penting yang harus dimiliki seorang apoteker adalah kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk memberikan instruksi dengan jelas dan detail merupakan hal yang terpenting. Tetapi pemimpin terbaik adalah pemimpin yang bisa membuat prosedur sulit menjadi instruksi yang mudah dipahami. Pemimpin yang baik harus memahami bagaimana cara berkomunikasi dengan tim farmasi dan pasien secara efektif dan bisa mengarahkan ke pencapaian outcome yang diinginkan. Komunikasi efektif merupakan hal terpenting ketika profesi mengadakan konseling dengan pasien. Salah satu pertimbangan yang harus dibuat adalah perbedaan pendidikan, batasan bahasa, dan kemungkinan penyakit mental yang bisa mempengaruhi transfer informasi. Komunikasi merupakan proses dua arah, baik berbicara dengan pasien atau rekan sejawat. Pendengar yang baik akan selalu mendapatkan informasi yang penting dan bekerja berdasarkan informasi tersebut. Kemampuan mendengar efektif menjadi lebih penting ketika apoteker berkomunikasi dengan pasien, khususnya lansia. Mereka harus memberikan perhatian penuh kepada pasien demi menangkap setiap informasi penting mengenai kesehatan dan memberikan saran yang baik pula. Seorang pemimpin harus selalu membuat keputusan, dan keputusan yang baik datang dari pandangan yang baik. Pemimpin yang berhasil harus memahami pengaruh pendekatan yang bisa memberikan hasil yang baik, dan proses yang dibutuhkan untuk membuat suatu keputusan penting. Pengambilan keputusan sangat penting untuk apoteker, terutama ketika membicarakan mengenai perawatan kepada pasien. Dengan banyaknya praktek kefarmasian berbasis fakta penelitian, apoteker harus memiliki dukungan ilmu pengetahuan ketika sedang mengalami masalah klinis yang menegangkan. Elemen penting lain untuk pemimpin yang baik adalah kemampuan memikirkan jauh ke depan. Untuk anak muda yang baru memasuki dunia karir, ini merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki profesi kefarmasian. Dunia pekerjaan selalu berubah, sehingga apoteker harus terus mengikuti perkembangan atau perubahan yang ada dan tidak tertinggal dengan kemajuan dunia kefarmasian. Saat ini kita sedang menghadapi sebuah keadaan genting yang belum pernah kita alami sebelumnya. Di tengah situasi transmisi genting ini, kepemimpinan di semua sektor dan tingkatan menjadi faktor terpenting penentu keberhasilan. Di Indonesia, bahkan di seluruh dunia sekarang ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia meminta pelayanan kefarmasian tetap berjalan. Peran seorang apoteker sangat diperlukan dalam memastikan produksi, distribusi, dan pelayanan obat, kosmetik, serta alat kesehatan sampai ke tangan masyarakat dengan baik. Di masa pandemi ini, jumlah kebutuhan obat dan alat kesehatan sangat meningkat untuk pelayanan pasien COVID-19. Sementara di sisi lain, ketersediaan baik obat maupun alat kesehatan belum dapat mengikuti kebutuhan yang ada.
Kondisi seperti ini dipersulit lagi oleh ulah sebagian oknum yang menimbun obat-obatan dan alat kesehatan untuk kepentingan pribadi, sehingga persediaan di lapangan menjadi semakin langka. Untuk menghadapi tantangan di lapangan, apoteker sebagai penggerak roda dalam pelayanan kefarmasian harus mengkaji permasalahan tersebut dengan cepat, tuntas, dan profesional. Penyediaan pembekalan obat dan alat kesehatan termasuk APD merupakan modal bagi tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Banyak sektor sudah terdampak pada kasus ini, termasuk perusahaan farmasi, dan tidak menutup kemungkinan terjadi pada hampir semua bidang usaha lainnya mengalami penurunan omset. Maka dari itu, kita harus memiliki alternatif atau trik untuk mengatasi penurunan omset tersebut. Adapun beberapa alternatif atau trik yang mungkin bisa bermanfaat bagi pengusaha apotek atau yang lainnya, yaitu dengan alternatif yang pertama yaitu menjalin kerjasama dengan tenaga medis, yaitu dengan dokter. Dengan adanya hubungan kerjasama ini, maka akan ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh oleh kedua belah pihak, yaitu di mana seorang dokter akan mendapatkan obat yang dibutuhkan melalui resep dan yang diberikan kepada pasien. Dan dari pihak apoteker atau apotek akan mendapatkan pengunjung dari hasil rekomendasi dari dokter tersebut. Dan pasien akan mendapatkan obat yang dibutuhkan sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter tersebut. Oke, yang kedua yaitu menjalin kerjasama dengan pabrik atau perusahaan swasta yang membutuhkan alat medis seperti handscoon, masker, hand sanitizer, disinfektan, dan face shield ataupun yang lainnya. Dan juga suplemen untuk daya tahan tubuh, yaitu dengan vitamin yang akan diberikan kepada karyawannya sehingga karyawan tetap sehat dan bisa bekerja dengan baik. Oke, yang ketiga yaitu menjalin kerjasama dengan distributor atau PBF untuk menyokong kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan lainnya atau alat medis yang dibutuhkan pada masa pandemi COVID-19 ini. Alternatif yang keempat yaitu mengoptimalkan media sosial. Menggunakan beberapa media yang bisa dipakai dalam promosi seperti media online, yaitu Facebook, Instagram, WA, Twitter, dan lain-lainnya, maupun media offline seperti live, poster, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat itu lebih tahu jika kita mempromosikan apotek secara maksimal dan masyarakat akan datang ke apotek untuk membeli obat yang diinginkan. Bahkan beberapa layanan sosial media merupakan media paling ampuh dalam melakukan promosi. Menyediakan layanan jasa antar oleh karyawan apotek, di mana sebelumnya pasien akan mengirimkan resep dari dokter tersebut melalui WhatsApp ke apotek, dan petugas akan menyediakan dan mengantarkan obat sesuai dengan resep yang dikirim. Petugas akan meminta resep asli sebelum menyerahkan obat dan memberikan KIE kepada pasien, sehingga pasien akan dapat menggunakan obat tersebut dengan benar dan rasional. Oke, ini alternatif yang kelima atau yang terakhir yaitu mencermati pengelolaan keuangan. Jangan mengambil keuntungan terlalu besar sehingga menaikkan harga setinggi mungkin. Namun, ambil keuntungan sewajarnya agar penjualan mengalami peningkatan sehingga keuntungan yang kita dapat akan semakin besar. Dalam memberikan pelayanan kepada pasien, maka apoteker harus memiliki kemampuan terkait COVID-19 dan pengobatannya. Untuk dapat memberikan informasi dan konseling, apoteker harus menerapkan prinsip kewaspadaan standar dalam memberikan pelayanan kepada pasien untuk mengurangi resiko infeksi lebih lanjut. Kewaspadaan standar meliputi kebersihan tangan dan penggunaan alat pelindung diri untuk menghindari kontak langsung dengan pasien yang terkena COVID-19.
Dengan kecerdasan, pemimpin memiliki kemampuan atau kapasitas mental untuk berpikir, bertindak, dan melakukan adaptasi. Setiap pemimpin harus memiliki potensi kecerdasan untuk memenuhi tingkat kompetensi kepemimpinan. Hal ini diperlukan untuk mengatasi setiap permasalahan yang timbul. Dalam masa krisis, para pemimpin harus sadar bahwa karyawan memerlukan dukungan psikologis dan moral karena seorang karyawan juga merupakan seorang ayah, seorang ibu, seorang saudara perempuan atau laki-laki, seorang putra atau seorang putri, orang tua bahkan dengan anak-anaknya, atau seorang yang hidup sendiri yang merasa lebih bersemangat saat berada di perusahaan bersama rekan kerjanya daripada sendirian. Pemimpin yang melakukan tindakan kebaikan akan membawa dampak yang baik, tidak hanya bagi sang penerima kebaikan, tetapi juga pemberi kebaikan. Semakin nyata tindakan kebaikan itu, maka akan semakin baik. Sekali lagi, visibilitas seorang pemimpin yang menunjukkan empati dan perhatian kepada karyawannya lebih penting dari apapun untuk memerangi pandemi ini. Demikian alternatif atau trik yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi pengusaha apotek pada masa pandemi ini. Tidak ada yang tidak mungkin untuk dilakukan, termasuk memastikan peran aktif apoteker dalam upaya bangsa ini melewati wabah penyakit COVID-19. Tetap semangat bagi apoteker dan tenaga medis lainnya yang sedang berjuang menghadapi COVID-19 saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.